Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1373 sampai tahun 1375. Kembalinya Yang Jun dan yang lainnya dengan selamat juga membuat Charlie Qin menghela napas lega. Namun, di puncak gunung saat ini, Charlie Qin sedang melihat para tawanan yang dibawa kembali oleh Yang Jun. Jumlah tawanan ini sekitar selusin, dan pakaian mereka sangat seragam. Selain itu, mereka semua adalah seniman bela diri. Dapat dilihat dari pandangan sekilas bahwa orang-orang ini seharusnya adalah penjaga dari beberapa keluarga bangsawan. Saat ini, Yang Jun menyeka keringat di wajahnya dan menertawakan Charlie Qin. Bos, orang-orang ini telah bersembunyi di kaki gunung, dan mereka tidak berani naik gunung. Mereka telah mengintip apa yang terjadi di gunung, dan mereka ditangkap oleh orang-orang kita. Kali ini kita mendapatkan mereka semua. Jelas, nada bicara Yang Jun penuh dengan kebanggaan dan sanjungan. Tatapan mata Charlie Qin seperti kilat, menyapu para tawanan yang telah ditangkap oleh Yang Jun, lalu berkata dengan suara rendah, tidak ada gaya penulisan yang kecil. Ada alam ular roh, alam harimau sapi, dan gajah naga. Saat dia berkata, tatapan mata Charlie Qin jatuh pada Yang Jun lagi. Junzi, apakah kamu bertanya dengan jelas, apa asal-usul orang-orang ini? Yang Jun bersenandung, ya, tetapi orang-orang ini bermulut keras dan menolak untuk mengatakan apapun, jadi aku harus membawa mereka semua kembali. Kita akan melakukan persidangan tatap muka. Mendengarkan kata-kata Yang Jun, Charlie Qin dengan jijik berkata, bermulut keras. Ketika menyangkut pedang biruku, hanya sedikit orang yang tidak berbicara. Aku ingin melihat seberapa keras mereka. Pada saat yang sama, ekspresi Charlie Qin langsung menjadi galak. Jelas, inilah yang dikatakan Charlie Qin kepada para tahanan ini, dan itu dapat dianggap sebagai peringatan bagi mereka. Pada saat itu, Yang Jun melirik gunung-gunung yang berantakan, raksasa di tanah, Taiyin, dan Abe Tianhai, yang dikenal sebagai Ratu Salju dari Gunung Suci. Yang Jun tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Charlie Qin dengan suara rendah. Bos, semuanya sudah beres di sini. Charlie Qin tidak marah pada Kevin Ye yang tidak jauh, dan kemudian berkata, Kevin Ye, bocah yang tidak normal ini, bagaimana mungkin tidak bisa diselesaikan? Mendengar Charlie Qin berkata demikian, Yang Jun langsung tampak kesal, dalam hati berkata, sepertinya aku baru saja melewatkan permainan yang bagus. Di antara orang-orang yang hadir, Yang Jun mungkin adalah orang pertama yang mengenal Kevin Ye, dan dia juga orang yang paling sering melihat Kevin Ye menembak. Tetapi setiap kali Kevin Ye bergerak, Yang Jun masih ingin melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimanapun juga, kekuatan semacam itu benar-benar dapat mengguncang hati orang. Terlebih lagi, Yang Jun telah menyaksikan Kevin Ye tumbuh selangkah demi selangkah. Saat ini, Yang Jun samar-samar ingat bahwa ketika Kevin Ye dan dia pertama kali bertemu, mereka tidak lebih dari puncak banteng dan harimau, tetapi sekarang tampaknya waktu belum lama, tetapi pria abnormal ini telah berada di luar jangkauan. Setiap kali dia memikirkan tempat ini, Yang Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia lebih populer daripada mati. Duel antara kekuatan Jepang dan Timur di puncak gunung ini telah berakhir. Tanpa pemimpin, ninja Jepang tidak berani melawan. Mereka semua ditahan oleh orang-orang pedang biru. Tentu saja, Abe Tianhai dan pemilik keluarga Jiahe di Jepang tidak terkecuali. Satu-satunya hal yang paling sulit dilakukan di sini mungkin adalah rubah putih besar, Taiyin, salah satu dari 12 dewa Jepang. Akhirnya, Charlie Qin dan yang lainnya tidak berdaya dan hanya bisa melihat Kevin Ye dengan bantuan. Dan Kevin Ye terus terang saja, hanya dengan lambaian kungfu untuk menyegel Taiyin, dan kemudian semua orang terkagum-kagum melihat tubuh rubah putih Taiyin yang awalnya setinggi 4 atau 5 meter itu tiba-tiba berubah seukuran rubah biasa, bahkan lebih kecil, seperti kucing peliharaan. Kevin Ye melambaikan tangannya lagi, dan rubah putih itu melompat ke telapak tangan Kevin Ye. Hanya saja orang ini lebih kecil, tetapi suaranya masih sama. Manusia yang penuh kebencian, beraninya kau menghina dan mempermalukan dewa ini. Saudara-saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara orang dewasa ini ditambah dengan gigi dan cakar rubah yang cantik benar-benar seperti tangisan dan tawa. Namun, Kevin Ye tidak sopan dan menyentuh dahinya dengan jarinya dengan lembut dan berkata, baiklah, anak kecil, jangan membuat orang takut di sini. Bahkan jika kamu memiliki ke-12 dewa Jepang, aku tidak takut padamu. Lebih baik kamu menerima nasibmu sekarang. Jika kamu patuh, mungkin kamu bisa mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Kalau tidak, aku punya 10.000 cara untuk menghukummu. Kata-kata Kevin Ye meremehkan dan tampak bercanda. Tetapi pada saat ini, mata Kevin Ye jatuh ke mata Taiyin, tetapi itu sama sekali berbeda. Bagaimana senyum menyipit membuat orang merasa menyeramkan, terutama ketika Kevin Ye baru saja memegang tangan sihir langit yang besar, tetapi Taiyin masih mengingatnya. Jadi setelah beberapa saat, versi rubah kecil ini juga menjadi tenang dan menerima perintahnya.
Bos, orang-orang itu sudah ditangani. Mudah bagi mereka untuk bertahan. Abe Tianhai memang agak licik, tapi aku sudah membiarkan Lang menjaganya di sana, dan aku tidak bisa memikirkan cara untuk mengetahuinya. Mendengar pengaturan Yang Jun, Charlie Qin mengangguk lemah, lalu matanya langsung menatap Kevin Ye. Kevin Ye, bocah. Sebelum Charlie Qin membuka mulutnya, Kevin Ye langsung menyela, jangan tanya aku tidak punya ide. Hal berikutnya adalah urusan internal pedang birumu. Aku tidak ingin ikut campur. Melihat Kevin Ye dikaji bersih, Charlie Qin juga merasa tidak berdaya. Untungnya, Charlie Qin bukanlah orang yang tidak punya otak. Dia menatap Yang Jun dan berkata, Jepang menyerang gunung, dan pihak ketiga datang untuk memata-matai pada saat yang sama. Kedua hal ini jelas bukan kebetulan. Setelah terdiam sejenak, Charlie Qin melanjutkan, kami tidak perlu bertanya apapun tentang orang Jepang. Tujuan perjalanan mereka sangat jelas. Mengapa kau tidak ikut denganku untuk melihat tawananmu? Aku ingin melihat siapa orang-orang ini. Yang Jun, menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, itu yang kumaksud. Di sisi lain, Yang Jun dan Charlie Qin tidak bertanya kepada Kevin Ye apa maksudnya. Sebaliknya, mereka berbalik dan pergi. Saat ini, Kevin Ye bersikap santai dan santai, seolah-olah dia bukan apa-apa. Michael Liu, yang berada di belakang Kevin Ye, tersenyum tipis dan bercanda, hari ini telah berlalu hari demi hari. Dia benar-benar energi. Pada saat yang sama, ekspresi pipi Howard Zhang sedikit berkedut. Dia tampaknya berhenti berkata, Saudara Ye, apakah kita akan tinggal di pegunungan? Saya pikir hal-hal di sini tidak dapat diselesaikan untuk sementara waktu, kalau tidak kita. Apa yang dimaksud Howard Zhang? Kevin Ye secara alami mengerti bahwa Howard Zhang ingin pergi ke Zhangjia di Lingnan, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal di gunung. Namun, Kevin Ye tidak setuju dengan kata-kata Howard Zhang. Dia hanya berkata, Haozi, jangan terburu-buru. Setelah pertempuran ini, aku merasa langit di selatan sungai yang seakan berubah. Sekarang kita sudah di atas gunung, sebaiknya kita menunggu beberapa saat. Kurasa kita bisa turun gunung paling lambat besok pagi. Setelah beberapa saat, Zhang Qian dan Kevin Ye menghilang di depan satu sama lain. Tentu saja, saat ini, gadis yang paling mengejutkan adalah Lana Qin dan Mia Fang. Apa yang mereka lihat di puncak gunung yang dingin malam ini benar-benar mengubah pandangan mereka bertiga, terutama Kevin Ye. Bab 1374. Sebenarnya, Kevin Ye tidak peduli ke arah mana pola selatan sungai yang seakan berubah pada akhirnya. Bagaimanapun, keluarga-keluarga di selatan sungai yang ini telah berkuasa di tanah yang kaya ini selama bertahun-tahun. Tidak masalah jika polanya berubah. Mengenai fondasi keluarga Ye di selatan sungai Yangtze, Kevin Ye tidak akan mempertimbangkannya lagi. Itu adalah masalah Leonard Ye dan Tommy Ye. Sementara Charlie Qin dan Yang Jun ingin menginterogasi para tahanan, Kevin Ye tiba di tempat lain saat itu. Cahaya keemasan meledak, diikuti oleh langkah kaki yang santai. Siapa itu? Pada saat itu Lang itu berdiri di tempat, alisnya terjepit, mulai sedikit gugup. Bagaimanapun, Lang itu adalah pengawal pribadi Yang Jun dari Abe Tianhai, jadi gangguan apapun terhadap Lang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, pengawas memiliki tugas sebagai pengawas. Namun, sementara Lang itu sangat gugup, tawa Kevin Ye terdengar dari luar. Oh, Lang, jangan gugup begitu. Ini aku. Mendengar suara Kevin Ye, Lang itu melonggarkan kewaspadaannya dan segera menemuinya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Ye Shuai yang asli ah. Kata Lang itu, sambil menatap wajah cantik Kevin Ye, dan kemudian dengan penasaran berkata, Ye Shuai, bagaimana kau bisa datang ke sini, Kapten dan mereka? Jelas dalam alam bawah sadar Lang, Kevin Ye seharusnya bersama Charlie Qin dan mereka. Dan Kevin Ye dengan senang hati tersenyum, menatap ke atas ke tempat yang gelap ini. Ini juga di puncak gunung tempat Charlie Qin ditempatkan, tetapi itu adalah gunung belakang. Selain itu, tempat yang dijaga Lang saat ini masih berupa ruangan kecil yang terbuat dari batu. Jika tidak ada cahaya bintang di langit, sangat sulit untuk melihat situasi di dalam rumah. Setelah tertawa sebentar, Kevin Ye berkata, orang di Charlie Qin telah pergi untuk menginterogasi para tahanan. Aku tidak ada hubungannya dengan waktu luangku, jadi aku melihat-lihat di sekitar gunung. Oh, begitu. Atas penjelasan Kevin Ye, Lang itu tidak meragukannya. Saat ini, Kevin Ye telah melangkah beberapa langkah ke rumah batu kecil itu, sambil mengamati rumah itu dari atas ke bawah. Kevin Ye berkata, aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di gunung. Tempat ini menarik dan menarik. Lang itu menyentuh ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah tempat latihan rutin untuk pasukan khusus timur. Rumah batu ini awalnya digunakan sebagai ruang hitam kecil untuk menahan beberapa prajurit yang melanggar peraturan militer. Aku tidak ingin dimanfaatkan oleh dua orang Jepang sekarang. Mendengar ini, Kevin Ye berkata dengan gembira, jadi Abe Tianhai dan ninja hitam itu sekarang dikurung di sini. Baiklah. Lang itu mengangguk.
Dan Kevin Ye tersenyum, seluruh orang itu tampak malas, dan kemudian tidak meminta persetujuan Elang, jadi dia langsung masuk ke rumah batu yang gelap ini. Saat ini, rumah batu itu terlihat sangat sederhana. Dinding batu dan tanahnya penuh lumpur. Dan Abe Tianhai, berpakaian putih, dan kepala keluarga Jiahe, yang terluka parah, lumpuh di tanah, dan tampak seperti seorang tahanan. Namun, kedatangan Kevin Ye masih memecah kedamaian di ruangan hitam kecil itu. Dalam cahaya di luar, Abe Tianhai tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi senyum sedih muncul di wajahnya yang cantik. Bibir merahnya terbuka dan tertutup, dan Abe Tianhai berkata dengan senyum pahit, "Haha, Dewa Iblis Timur, apa yang akan kamu lakukan sekarang, untuk melihat tragedi seorang pecundang, atau untuk memamerkan kekuatan pemenangmu?" Jelas, orang yang paling dibenci Abe Tianhai adalah Kevin Ye. Jika Kevin Ye tidak ada di sana, bagaimana mungkin dia bisa jatuh ke dalam kondisi seperti itu? Namun, menghadapi ejekan dan penghinaan Abe Tianhai, Kevin Ye hanya tertawa samar dan berkata, "Gadis kecil, tidak ada dendam kecil." Setelah terdiam beberapa saat, Kevin Ye melanjutkan, "Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk pamer, atau untuk mengejek siapapun, tetapi untuk mengembalikan apa yang menjadi milikmu." Saat dia berbicara, Kevin Ye tiba-tiba mengangkat tangannya, dan seekor rubah putih kecil dan cantik segera muncul di telapak tangan Kevin Ye. Rubah itu tampaknya memiliki roh. Melihat Abe Tianhai, dia segera melompat dan bersembunyi di pelukan Abe. Dan Abe Tianhai menatap rubah putih di pelukannya dengan wajah yang tidak dikenal. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?" Sebelum Tain membuka mulutnya, Kevin Ye mencibir dan berkata, "Dia disegel olehku. Sekarang dia hanya rubah yang bisa berbicara." Setelah itu, Kevin Ye menjabat tangannya dan berkata, "Baiklah, aku sudah menyelesaikan semua hal yang harus dilakukan. Aku harap kamu bisa menghabiskan malam yang indah di sini. Selamat tinggal." Setelah itu, Kevin Ye berbalik dan bersiap untuk pergi. Alasan mengapa Kevin Ye datang ke sini pada malam hari adalah karena dia tidak merasa nyaman. Meskipun Abe Tianhai terluka, wanita Jepang itu adalah ahli di Yuan. Jika dia menjadi gila, Elang itu mungkin dalam bahaya. Kedua, itu bukan hal yang sama bahwa Dewa Tain tipe 12 Jepang telah mengikutinya. Kevin Ye tidak ingin membunuhnya, jadi lebih baik membiarkannya kembali ke Abe Tianhai. Namun, ketika Kevin Ye berbalik untuk pergi, melihat punggungnya, Abe Tianhai tertegun dan berkata, "Tunggu sebentar." Kevin Ye menghentikan langkahnya, berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, apa lagi yang ada?" Sekarang Abe Tianhai tampak serius dan berkata, "Bisakah kau menjawab pertanyaanku sebelum kau pergi?" Jelas, Abe Tianhai sudah memahami situasinya. Tidak diragukan lagi bahwa dia sedang berbicara tentang kondisi dengan Kevin Ye, jadi dia hanya bisa bertanya dengan nada memohon. Namun, Kevin Ye berkata dengan lemah, "Ya. Apakah kau membunuh Shinzo Jepangku? Aku khawatir kaulah satu-satunya di timur yang memiliki kekuatan seperti itu." Atas pertanyaan Abe Tianhai, Kevin Ye tersenyum tanpa komitmen. "Pertama, aku tidak membunuhnya. Kedua, kau meremehkan timur dan melebih-lebihkan Jepangmu. Ada orang-orang di timur yang dapat membunuhnya, dan aku bukan satu-satunya." Setelah terdiam beberapa saat, Kevin Ye terus tersenyum, "Tentu saja, orang ini tidak mati di tangan orang-orang timur, tetapi di tangan orang-orang Jepangmu." Sungguh ironis untuk mengatakan itu. Apa? Mendengarkan perkataan Kevin Ye, seluruh kehidupan Abe Tianhai menjadi semakin buruk. Dia tidak percaya bahwa ada orang Jepang yang berani membunuh Seng Ren. Sambil menggelengkan kepalanya karena takut, Abe Tianhai berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Tetapi pada saat yang sama, Abe Tianhai tidak setuju, tetapi matanya tiba-tiba berbinar, memikirkan seseorang, apakah dia, Roda Beiming. Mendengar perkataan Abe Tianhai, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh." Kevin Ye sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempat yang sama. Sebelum pergi, Kevin Ye telah meninggalkan larangan di luar rumah batu kecil untuk mencegah Abe Tianhai dan pria Jiaheliu itu menjadi gila. Tentu saja, ini juga merupakan perlindungan terselubung dari elang di sini. Bab 1375. Tangan Kevin Ye adalah 666 asli, yang tidak hanya memecahkan kekhawatiran elang, tetapi juga berhasil mengalihkan kecurigaan Abe terhadap Tianhai ke Roda Beiming. Tentu saja, bahkan jika bukan karena Roda Beiming, Kevin Ye berpikir bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan Roda Beiming. Bagaimanapun, kedua orang itu disegel oleh Kevin Ye pada saat yang sama. Sekarang salah satu dari mereka sudah mati, dan yang lainnya bersembunyi di keluarga Li Dihuyang. Masalah itu menggugah pikiran. Sementara Kevin Ye pergi mengunjungi Abe Tianhai, Gunung Suci Jepang, Sueji, Charlie Qin terus bekerja keras. Saat ini, Charlie Qin menggigit para tahanan itu, mencoba merobek celah dari mulut mereka dan mencari tahu kebenaran masalah tersebut. "Apakah kamu serius atau tidak? Kamu orang siapa?" Di hadapan para tawanan ini, Yang Jun sangat galak. Tetapi saat ini, Charlie Qin sedang duduk di kursi, wajah malas, tampaknya sedang duduk di permukaan.
Adapun para tahanan yang ditangkap oleh pasukan Yang, mereka masih menggertakkan gigi. Tidak peduli seberapa ganasnya mereka tidak akan berbicara. Hal ini membuat Yang Jun sangat marah. Sebaliknya, Charlie Qin, dengan seringai di wajahnya, berkata, Junzi, bahkan jika kamu bertanya tentang akhir dunia, kamu tidak akan mendapatkan hasil. Aku pikir orang-orang ini kekurangan kulit. Tunjukkan saja sedikit kekuatan kepada mereka. Sambil berbicara tentang Charlie Qin, dia berkata kepada Fang Jinlei di belakangnya, Xiao Lazy, kami telah meneliti obat baru di pedang biru, cobalah saja. Fang Jinlei langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa setelah mendengarkan obat baru itu, Kapten, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Charlie Qin berkata dengan senyum tipis, bagi mereka yang tidak tahu baik atau jahat, biarkan mereka mencicipinya. Melihat penampilan Charlie Qin yang galak dan tegas, Fang Jinlei tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian menatap para tahanan dengan rasa kasihan di mata mereka. Baiklah, kalian semua, silakan minta keberuntungan kalian sendiri. Sambil berbicara, Fang Jinlei berjalan ke bagian belakang ruangan. Tidak seorang pun tahu apakah Fang Jinlei dan Charlie Qin sedang menyanyikan lagu musim semi ganda atau berpura-pura serius saat ini, tetapi jelas bahwa ekspresi para tahanan ini mulai menjadi gugup. Mereka tidak tahu nasib apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tak lama kemudian, Jinlei keluar lagi di depan umum. Saat ini, dia memiliki beberapa botol obat biru dan beberapa jarum suntik di tangannya. Sambil memegang botol obat di tangannya, Fang Jinlei memukul mulutnya, melembutkan hatinya, dan berkata, Tuan-tuan, sebelum kapten kita marah, saya pikir Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Obat ini bukan untuk bersenang-senang. Pada saat yang sama, Charlie Qin bersenandung, kalian bajingan pasti mengira aku menipu kalian, tetapi itu tidak masalah. Kalian akan segera dapat mencoba kekuatan ramuan ini. Ini adalah obat psikiatris terbaru dari pedang biru. Begitu disuntikkan ke dalam tubuh, persepsi mental kalian akan 100 kali lebih tinggi dari biasanya. Tentu saja, saraf rasa sakit juga akan 100 kali lebih sensitif. Pada saat itu, bahkan jika filamen seperti rambut mengalir melalui kulit kalian, kalian tidak akan mampu menahannya. Mendengar perkenalan Charlie Qin, suasana seluruh ruang interogasi segera mulai menekan. Orang-orang itu masih melihatku, aku melihat kalian, dan akhirnya tidak ada yang maju untuk berbicara. Melihat pemandangan ini, alis Charlie Qin terangkat, oke, jangan bilang ya, oke, kalau begitu kalian dapat mencoba obat ini satu persatu. Xiao Lazy, lakukan. Kata Charlie Qin, duduk di kursinya lagi, masih berseri-seri pada Fang Jinlei. Namun Fang Jinlei benar-benar malu, Kapten, kita harus mulai dari yang mana? Charlie Qin segera melambaikan tangannya dan berkata, Anda lihat Anda bahagia. Wajah Fang Jinlei segera menampakkan sedikit senyum buruk, lalu mengikuti arah lebih dari selusin orang satu persatu yang melihat wajah mereka. Saat ini, beberapa tahanan mulai goyah dan bahkan takut, karena mereka tidak berani menatap mata Fang Jinlei. Hampir semuanya menundukkan kepala, dan ada ketakutan di mata mereka. Mereka takut dianggap sebagai tikus putih pertama dalam percobaan tersebut. Setelah berbalik, Fang Jinlei mulai menatap seorang sosok di alam ular roh. Itu kamu. Fang Jinlei tertawa dan menarik keluar pria yang baru berusia lebih dari 30 tahun itu. Kemudian Fang Jinlei segera menyuntikkan obat ke tubuhnya melalui jarum. Tiba-tiba, suasana seluruh ruang interogasi mulai menjadi misterius. Yang Jun langsung menoleh dan tampak tak tertahankan. Charlie Qin masih duduk di kursi kekaisaran, menyanyikan lagu-lagu. Fang Jinlei sangat ingin mencoba, dan wajahnya bersemangat. Adapun para tahanan, satu persatu, mereka membuka mata dan menatap pria di depan yang dianggap sebagai tikus. Awalnya, ruang interogasi masih sunyi. Semua orang menatapku dan aku melihatmu seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, perubahan itu segera terjadi, pria yang dianggap sebagai tikus putih itu benar-benar mulai mengeluarkan asap dari atas kepalanya, dan kemudian wajah orang itu mulai berubah, menjadi pucat dan pucat. Saat itu, Fang Jinlei berjalan ke arahnya dengan pisau tajam di tangannya. Baiklah, aku tidak bisa menyalahkanmu jika kau tidak mendengarkan kata-kata baik yang kau ucapkan ribuan kali. Fang Jinlei dengan ringan mencengkeram lengan orang itu, lalu bilah pisau itu dengan lembut menggores lengan orang itu. Harus dikatakan bahwa gerakan Fang Jinlei sangat ringan, hanya menggores lengan pihak lain. Namun, reaksi orang itu sungguh luar biasa. Awalnya, aku masih ingin menggigit gigiku, tetapi rasa sakit yang lebih dari 100 kali lipat dari rasa sakit biasa sungguh bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Ah. Tidak dapat berkata apa-apa, saat ini, pria kecil seperti tikus putih ini hanya meratap dengan hati dan paru-paru yang tercabik-cabik, tubuhnya juga tidak dapat berhenti berguling-guling di tanah. Mendengar lolongan yang mengerikan ini, semua orang merasa ngeri. Namun, lolongan itu tidak berlangsung lama, dan berhenti. Charlie Qin tertegun, berkata, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Fang Jinlei segera melangkah maju dan melihat bahwa mulut orang itu penuh dengan darah dan telah meninggal. Ah, hidup ini sangat berharga.
Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Bagaimana kamu bisa begitu kesal sampai-sampai kamu menggigit lidahmu dan bunuh diri? Mendengar desahan Fang Jinlei, Charlie Qin tidak memiliki jalan napas yang baik. Xiao Lazy, orang-orang yang sedang menguji obat di bawah akan menutup mulut mereka dengan handuk. Pedang biruku adalah obat yang sangat berharga. Bagaimana mereka bisa merusaknya dengan mudah? Biarkan mereka menikmatinya. Bagus. Fang Jinlei tersenyum buruk, lalu matanya berputar lagi. Hehe, coba tebak siapa yang akan menjadi berikutnya.